Shalom anak-anak, sudah berdoakah kalian hari ini? Nah anak-anak, hari ini kita siapkan diri kita ya untuk mencari bilangan yang tidak diketahui dalam pengurangan. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai himpunan fakta yang terdapat pada pelajaran 8? Nah, himpunan fakta adalah beberapa bilangan yang dapat dihubungkan, yaitu mungkin dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, contohnya ini ada 3 buah bilangan. Nah, 3 buah bilangan ini merupakan himpunan fakta. Mengapa? Karena dapat dihubungkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Bagaimana himpunan faktanya? Nah, 8 tambah 9 sama dengan 17, atau 9 tambah 8 sama dengan 17. Atau himpunan fakta pengurangannya adalah 17 kurangi 8 sama dengan 9, atau 17 kurangi 9 sama dengan 8. Nah, masih mengenai himpunan fakta, tanda matematika apakah yang tepat untuk 3 bilangan ini? Nah, kita pasti bisa mengisinya ya, tanda tanya ini, tanda tanya merah ini, yaitu 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, jika urutannya diubah dari belakang ke depan, kita membacanya dari belakang ke depan nih, 11, 4, dan 7. Nah, tanda apakah sekarang? Ternyata kita juga masih bisa mengisinya, yaitu 11 kurangi 4 sama dengan 7. Nah anak-anak, apakah kalian sadar ternyata jika kita ubah cara membacanya dalam sebuah kalimat matematika, kita dapat mengubah kalimat penjumlahan menjadi pengurangan dan sebaliknya, seperti tadi. Jika kita membaca dari kiri ke kanan, 5 tambah 4 sama dengan 9. Namun jika kita membacanya dari kanan ke kiri, kita akan membacanya 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Tandanya berubah ya, yang tadinya tambah itu berubah menjadi kurang. Ingat pelajaran sebelumnya bahwa penjumlahan adalah inverse atau kebalikan dari pengurangan. Atau kita juga dapat menulisnya susun ke bawah seperti ini. Kita membacanya dari atas ke bawah, 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu kalau kita membaca dari bawah ke atas, itu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi kalau kita membaca dari arah yang berlawanan, tandanya pun berlawanan. Nah, anak-anak, contoh, coba ubahlah urutan bilangan ini dalam kalimat matematika untuk membentuk sebuah persamaan penjumlahan. Nah, ini dibaca dari kiri ke kanan itu adalah 42 kurangi 13 sama dengan 29. Nah, sekarang kita akan membaca dari arah yang berlawanan, tentunya dari angka 29 menjadi 29, 13, lalu 42 ya. Jadi kita baca dari kanan ke kiri. Nah, tandanya, tanda apakah yang cocok untuk ketiga bilangan ini? Itu menjadi 29 tambah 13 sama dengan 42 ya, yang tadinya kurang berubah menjadi tambah. Nah, kita juga dapat menggunakan cara yang sama untuk mengubah matematika pengurangan menjadi kalimat matematika penjumlahan. Contohnya, ubahlah urutan bilangan ini yang tadinya pengurangan itu menjadi penjumlahan. Nah, untuk mengubah pengurangan menjadi penjumlahan, tentunya kita harus membaca dari arah yang berlainan. Ini dibaca dari atas ke bawah, 79 kurangi 21 sama dengan 58. Nah, kita akan baca dari bawah ke atas ya. Nah, kalian cari yang mana antara dua ini yang tepat, yang kiri atau yang kanan. 79 tambah 21 sama dengan 58, atau 58 tambah 21 sama dengan 79. Teneng. Nah, yang benar adalah yang ini ya. Jadi kita baca kebalikannya dari bawah, 58 kurangnya berubah menjadi tambah, 21 hasilnya 79 ya. Nah, dalam modul kalian ini jawabannya yang ini, tolong direvisi ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana mencari bilangan yang hilang dalam pengurangan? Nah, contohnya seperti ini. Carilah nilai bilangan yang tidak diketahui. Nah, bilangan yang tidak diketahui ini adalah F. Nah, menyambung dari sifat-sifat tadi yang sudah kita pelajari, bahwa kita bisa membaca dari bawah ke atas ya. Yaitu, nah kita lihat ke sini di sebelah kiri atas. Yang tadinya F kurang 13 sama dengan 27, kita baca sekarang dari bawah, 27 tambah 13 sama dengan F.
Nah, dengan begitu F ini dapat dihitung bukan? Nah, berapakah hasilnya? F itu hasilnya sama dengan 40. Nah, setelah kita menemukan F-nya, kita harus mengeceknya kembali. Kita masukkan kembali 40 ini ke dalam F. Ya, kita ganti F tersebut dengan angka 40. Kita cek apakah 40 kurang 13 itu hasilnya 27. Jika tepat, ternyata hasilnya betul ya. Jadi F itu sama dengan 40 itu sudah benar. Nah, anak-anak, kadang-kadang setelah kita membaca dengan arah yang berlawanan, kita tidak langsung dapat menemukan jawaban yang kita inginkan. Seperti contoh berikut. Nah, carilah bilangan Y dari persamaan matematika seperti ini. 74 kurangi Y sama dengan 26. Lalu kita baca dari bawah ke atas. 26 tambah Y sama dengan 74. Wah, masih bingung nih bagaimana menghitung Y-nya. Nah, anak-anak, ingat kembali pelajaran 10 bahwa penjumlahan itu memiliki sifat komutatif. Artinya jika 26 tambah Y itu sama juga dengan Y tambah 26 ya. Nah, jadi kita bisa ubah 26 tambah Y menjadi Y tambah 26. Ingat, ini adalah sifat komutatif penjumlahan. Jadi urutan di depan dan di belakang itu hasilnya akan sama. Nah, setelah ini baru kita dapat membaca kebalikannya dari bawah ke atas, yaitu 74 kurangi 26 sama dengan Y. Nah, jika sudah begini tentunya kita bisa menghitung berapakah Y-nya. Y-nya adalah 48. Nah, seperti tadi, jangan lupa kita cek kembali apakah Y itu sama dengan 48. Kita masukkan kembali ke dalam soal ya. Soalnya yang tadi adalah ini. 74 kurangi Y sama dengan 26. Kita ganti Y dengan 48. 76 kurang 48, apakah betul 26? Kita cek, kita hitung, dan ternyata betul. Jadi Y sudah betul, hasilnya 48. Nah, anak-anak, nanti kalian coba latihan. Ubahlah urutan bilangan ini membentuk persamaan penjumlahan. Ini semuanya soal pengurangan. Nah, untuk menjadi penjumlahan, ingat bahwa caranya adalah membaca dari arah yang berlawanan. Jadi contohnya 15 tambah 12 sama dengan 27. Ini juga sama, kalau tadinya dibaca dari atas ke bawah, kita baca dari bawah ke atas. Dan kalau kita membacanya arah berlawanan, tanda matematikanya pun akan berubah, yang tadinya kurang menjadi tambah. Nah, ini juga sama ya anak-anak ya, ini contoh seperti yang tadi. Untuk mencari F itu kita harus membaca dari belakang ke depan. 15 tambah 12, kita akan mendapatkan hasilnya F. Ya, ini juga sama seperti contoh yang paling akhir. Nah, anak-anak, bicara mengenai penjumlahan dan pengurangan, kita tahu bahwa jika sebuah bilangan dijumlahkan itu akan semakin banyak, dan jika pengurangan itu akan semakin sedikit. Nah, anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan, Ibu Cen jadi teringat sebuah lagu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nah, ini adalah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Artinya apa? Tuhan Yesus itu harus semakin bertambah dalam diri kita. Karakter Tuhan Yesus dalam diri kita itu harus semakin bertambah, sehingga keakuan diri aku nih, keegoisan aku ini harus semakin hari harus semakin berkurang. Nah, anak, kita belajar ya supaya keegoisan aku ini semakin berkurang, namun karakter Allah dan karakter Kristus itu semakin bertambah dalam diri kita. Terima kasih anak-anak, selamat melakukan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.